Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat Arena, berjumpa kembali bersama saya Dani Prastyo, founder dan CEO Arena Statistik. Pada video kali ini, saya akan membagikan kepada Anda mengenai bagaimana cara membuat kuesioner menggunakan Google Form. So, jangan kemana-mana, watch our video. Masih cukup banyak mahasiswa, dosen, atau pekerja lainnya yang belum memahami bagaimana cara membuat kuesioner menggunakan Google Form. Padahal pembuatan Google Form sangat mudah, apalagi di kondisi saat ini, kondisi pandemi seperti ini, Google Form akan sangat memudahkan Anda untuk melakukan penelitian, untuk mengumpulkan data penelitian Anda. So, Google Form sangat penting bagi Anda. Jangan lewatkan video ini. Ikuti terus. Peneliti sahabat Arena, langkah pertama yang harus Anda pahami adalah memiliki akun Gmail. Apabila Anda tidak memiliki akun ini, maka jangan harap Anda bisa membuat kuesioner menggunakan Google Form. Apabila Anda sudah memiliki akun Gmail, maka selanjutnya adalah Anda bisa lihat di sebelah kanan atas ada aplikasi Google. Anda bisa klik, kemudian pilih Drive. Silakan diklik. Akan muncul tampilan seperti ini. Langkah berikutnya adalah di sebelah kiri atas ada plus baru atau plus new. Anda bisa klik, kemudian pilih Google Form atau Google Formulir. Klik. Selanjutnya akan muncul tampilan formulir kosong seperti ini. Ini kita close saja, kita silang. Selanjutnya adalah mengisikan judul formulir. Judulnya apa? Misalkan kuesioner pengaruh variabel motivasi terhadap kinerja. Misal seperti ini. Kemudian di bawahnya ada deskripsi formulir. Anda bisa isikan apa saja. Misalkan, mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengisikan kuesioner berikut. Langkah selanjutnya, membuat pertanyaan. Nah, biasanya di bagian awal adalah identitas responden. Nah, misalkan kita berikan judul identitas responden atau karakteristik responden. Caranya bagaimana? Di sebelah kanan ada menu, Anda pilih menu TT. Nah, ini ya, ada T besar, T kecil. Arahkan kursornya ke TT, kemudian tambahkan judul dan deskripsi di sini. Misalkan bagian A, identitas responden. Deskripsinya bisa Anda kosongkan. Selanjutnya kita membuat pertanyaan. Pertanyaan pertama, misalkan jenis kelamin Anda. Opsinya yang pertama adalah pria. Kemudian tambahkan opsi. Nah, kita di bawahnya ada tambahkan opsi. Bisa Anda klik atau langsung enter di sini. Nah, biasanya kalau jenis kelamin langsung muncul pria, wanita, atau laki-laki, perempuan. Jenis kelamin hanya ada 2, tidak ada yang ketiga. Selanjutnya,
Untuk menambahkan pertanyaan yang berikutnya, kita bisa tambahkan tanda plus. Pertanyaan yang berikutnya adalah, misalkan usia. Berapa usia Anda? Nah, kalau tadi pilihan ganda, opsi, kalau ini saya misalkan jawaban singkat, maka di sebelah kanan ini, di sebelah kanan pertanyaan atau pernyataan ada pilihan ganda. Anda bisa klik, kemudian Anda bisa pilih jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, dan sebagainya. Misal kita pilih jawaban singkat. Nah, sehingga responden Anda nantinya akan mengetikkan misal usia 20 tahun dan seterusnya. Kita bikin pertanyaan yang ketiga. Misal, pendidikan terakhir Anda. Saya akan gunakan pilihan ganda. Pilihan ganda ada 3, yaitu pilihan ganda yang berbentuk lingkaran, kemudian kotak centang tentunya berbentuk persegi, kemudian ada drop down. Ini bisa kita klik, kita pilih ke bawah, ya. Misal saya menggunakan kotak centang. Nah, ini berbentuk persegi. Caranya sama, opsi pertama misalkan diploma. Tambahkan opsi, bisa kita langsung enter. Sarjana atau S1. Enter. Berikutnya tambahkan opsi, bisa langsung enter. Pasca sarjana atau S2 atau magister. Tambahkan opsi lagi, misalkan doktor atau S3. Nah, begitu seterusnya untuk membuat identitas responden. Mau Anda tambahkan gaji terakhirnya, kemudian pekerjaannya apa, kemudian jumlah anaknya berapa, jumlah istrinya berapa, dan sebagainya. Baik, peneliti sahabat Arena, sekarang bagian kedua. Nah, kita arahkan responden setelah mengisi bagian pertama, tidak langsung ke bawah itu bagian kedua, tidak. Tetapi kita arahkan ke slide berikutnya atau ke form berikutnya. Caranya bagaimana? Bisa Anda klik sama dengan, nah, ini muncul bagian kedua, kita bisa berikan judul B, variabel motivasi. Deskripsinya terserah Anda. Atau tidak diberikan deskripsi juga tidak masalah. Selanjutnya, klik tanda plus untuk menambahkan pertanyaan. Misalkan pertanyaan pertama adalah, saya bekerja untuk menghidupi keluarga. Nah, untuk pilihannya kita bisa menggunakan skala linear, di mana skala linear ini adalah skala semantik diferensial. Ya, tentunya skala linear itu bentuknya garis kontinu, tetapi di dalam Google Form ini hanya pilihan 1 sampai 5, tidak berbentuk garis kontinu di dalam pengisian, dalam pembuatan form ini. Nah, misalkan kita gunakan skala linear, label pertama adalah sangat tidak setuju, misal. Kemudian label 5 adalah sangat setuju. Sehingga responden kita arahkan apabila mereka memilih yang paling kecil atau ke arah yang lebih kecil, maka ke arah yang tidak setuju. Tapi semakin besar, maka responden memilih yang sangat setuju. Selanjutnya, pertanyaan kedua, kita tambahkan lagi pertanyaannya. Misal, saya bekerja untuk
mencari keberkahan. Kita gunakan pilihan ganda misalkan. Nah, opsi pertama, sangat tidak setuju. Tambahkan opsi tidak setuju. Kemudian netral, nah ini otomatis karena otomatis disarankan oleh Google-nya. Opsi selanjutnya setuju, selanjutnya sangat setuju. Ini kita gunakan 5 opsi, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, peneliti sahabat arena, kita coba kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Nah, ini adalah bentuk garis kontinum di dalam Google Form. 1 arahnya ke sangat tidak setuju, dan 5 arahnya ke sangat setuju. Baik, selanjutnya kita tambahkan pertanyaan. Misalkan, saya bekerja agar bisa sedekah secara brutal. Nah, ini misalkan ya. Kita gunakan drop down tadi belum ya, kita coba drop down. Opsinya sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, netral. Nah, contoh ini tidak ada saran dari Google-nya. Kalau kita menginginkan saran dari Google, otomatis seharusnya kita sudah pernah membuat Google Form terlebih dahulu sebelumnya. Maka untuk membuat kuesioner yang berikutnya akan disarankan oleh Google. Nah, kalau ini drop down saya belum pernah menggunakan, sehingga tidak ada saran dari Google. Oke, next. Setuju dan sangat setuju. Misalkan kita membuat 3 pertanyaan ini. Pertanyaan berapapun terserah Anda, tidak ada batasan membuat pertanyaan di dalam Google Form. Nah, jangan lupa di bawah ini ada wajib diisi. Nah, ini harus Anda klik. Harus Anda aktifkan. Kalau Anda tidak mengaktifkan bagian ini, maka responden bisa melewati pertanyaan Anda. Jadi sia-sia kita menyebarkan kuesioner kalau respondennya melewati setiap pertanyaan Anda. So, ini harusnya di awal tadi sudah saya jelaskan wajib diisi, tetapi next Anda membuat kuesioner, jangan sampai lupa wajib diisi, harus Anda aktifkan apabila pertanyaan tersebut wajib diisi oleh responden. Nah, ini yang atas juga saya revisi, wajib diisi, ini juga wajib diisi, dan seterusnya. Oke, kalau sudah, kita berikan penutupnya. Kita bisa tambahkan TT, tambahkan judul dan deskripsi. Nah, bagian endingnya atau penutupnya, kita bisa berikan ucapan terima kasih. Terima kasih adalah ucapan yang sederhana, tetapi membuat orang lain menghargai Anda. Terima kasih telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Nah, agar pengumpulan data Anda lebih berkah, tambahkan doa di deskripsi. Misal, semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Nah, misalkan seperti ini. Maka otomatis doa yang baik akan kembali kepada Anda. Baik, peneliti sahabat arena, kuesioner ini sudah kita buat. Sekarang kita coba lihat
layout-nya. Kita bisa scroll ke atas. Kemudian kita bisa klik icon mata atau pratinjau. Silakan Anda klik. Ini adalah output-nya. Ini tadi judulnya, kemudian identitas responden. Nah, paling bawah ada tanda berikutnya. Ini yang saya maksud tadi, responden kita arahkan ke form yang kedua. Oke, kita bahas satu persatu, kita coba isikan. Yang pertama, identitas responden, jenis kelamin Anda. Misalkan jenis kelamin saya pria, ya nggak mungkin wanita ya. Kemudian usia Anda berapa? Nah ini biar nggak kelihatan tua, saya isikan 17 tahun. Kemudian pendidikan terakhir Anda sarjana. Kemudian berikutnya kita klik. Nah berikutnya berarti responden kita arahkan pada form yang kedua mengenai variabel motivasi. Kita coba isikan. Misalkan saya isi 4, tentunya semakin ke kanan semakin baik, semakin ke kiri semakin kurang baik. Tergantung pertanyaan Anda. Kemudian saya bekerja untuk mencari keberkahan, misalkan sangat setuju. Saya bekerja agar bisa sedekah secara brutal. Nah ini yang drop down tadi, bentuknya seperti ini. Pilihannya, kita bisa klik, kita pilih misalkan sangat setuju. Nah, kalau sudah, nah ini pastinya responden akan membaca, terima kasih telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin ya. Semoga Anda juga mendapatkan doa yang sama. Oke, kalau sudah, responden klik kirim. Nah, responden kirim kemana? Kita bisa lihat, kita kembali ke form sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di form kita, kemudian kita pilih respons. Nah, ini kalau respondennya satu yang mengisi, tentunya akan tertulis 1. Kita klik respons. Di sini ada 1 tanggapan. Kemudian jenis kelamin sudah terisi, usia juga terisi. Kemudian variabel motivasi terisi. Bekerja untuk mencari keberkahan terisi. Nah, bekerja agar bisa sedekah secara brutal juga sudah terisi. Terisi semua. Nah, kurang lebih kuesionernya apabila banyak responden yang mengisi akan berbentuk seperti ini. Nah, ini kuesioner yang sudah saya buat sebelumnya. Ini ada nama lengkap nggak perlu kita cantumkan gitu ya, agar menjadi privacy oleh respondennya. Kemudian jenjang yang ditempuh seperti ini, program studi, asal universitas, dan seterusnya. Nah, ini penilaian layanan analisis data arena statistik. Ini kepuasannya seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Next, apabila Anda ingin mendownload data dari kuesioner ini, bisa kita lakukan dengan cara klik di sebelah kanan, agak ke bawah sedikit, ada titik-titik 3, ini ya, sebelahnya tanda berwarna hijau. Kita bisa klik, kemudian kita klik download tanggapan, CSV bentuknya. Kita klik, nah ini muncul, membuka kuesioner, dan seterusnya. Kita klik simpan berkas, kemudian klik OK. Silakan letakkan di folder yang sudah Anda gunakan sebagai default penyimpanan dari browser Anda. Anda bisa menggunakan browser Mozilla, Chrome, Opera, dan sebagainya. Terserah Anda. Baik peneliti sahabat arena, itu tadi yang bisa saya bagikan untuk Anda mengenai bagaimana cara membuat kuesioner menggunakan Google Form. Apabila Anda punya request materi, kita akan bahas materi sesuai request Anda. Anda bisa
ketikkan di kolom komentar. Dan apabila materi ini, video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like, komen, dan share kepada semua teman-teman Anda agar lebih bermanfaat lagi. Dan tentunya lebih berkah bagi saya, bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channel Arena Statistik dan aktifkan loncengnya agar Anda bisa menikmati, bisa mempelajari materi-materi dari kami yang tentunya lebih bermanfaat lagi. Semoga bermanfaat. Saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik, research pasti mudah.